Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama aku Nasrullah Sidik di channel Nasrullah Sidik, dan kali ini kita akan masuk ke segmen mencoba menjawab. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar, dan ya kali ini aku coba untuk menjawab. Dan kali ini aku akan mencoba langsung menjawab dua pertanyaan karena sebenarnya pertanyaan ini sangat simpel untuk dijawab. Jadi pertanyaan di sini ada Ramdhani tentang bikin pop-up ya, pop-up ini dalam bentuk map. Ya sebenarnya ini simple banget, tapi ya gak apa-apa, kita akan bikin. Itu sangat simple sekali. Dan yang kedua adalah pertanyaan dari Raja 045, yaitu bikin base map dari Google Map. Oke. Gitulah. Jadi ada dua pertanyaan itu tentang bikin base mapnya dari Google Map. Dan yang kedua adalah tadi bikin pop-up menggunakan table. Jadi ini pertanyaan yang sudah, sebenarnya juga ada pertanyaan sebelumnya tapi belum pernah aku jawab. Oke, tanpa lama-lama kita langsung putar intronya. Oke, jadi untuk yang pertama, aku akan masuk ke tutorial tentang menggunakan Leaflet ya. Leaflet Google Map untuk base-nya. Jadi gitu untuk pertanyaannya. Tapi sebenarnya ini merupakan suatu hal yang tidak worth it ya. Entah kenapa sebelum ini aku coba untuk Google Map itu bisa-bisa aja. Aku nggak ngerti itu kenapa bisa. Dan ternyata setelah ini aku bikin tutorial, ternyata kita harus bayar. Untuk API key-nya itu bayar, dan ya tidak terlalu worth it untuk bikin base map Google Map-nya. Itu nggak worth it sama sekali. Kalian bisa cek di sini. Untuk Google Map itu pricing-nya dari sekitar ini. Aku nggak ngerti juga. Intinya ya aku sudah bikin tadi. Mana ya? Ya ini aku bikin sudah API key-nya, tadi sudah aku coba gitu kan, mau cara bikin API key-nya. Ternyata setelah aku restrict juga menggunakan map JavaScript API, ternyata ketika kita pakai itu tetap harus ada di link, itu bayar. Jadi kita nggak bisa pakai lagi gratis untuk Google Map. Kesian juga. Tapi memang di Google sendiri mereka menyediakan layanan sini, your free trial is waiting. Jadi kita punya trial ya, gratis trial selama 1 tahun. Seharga $300 atau sekitar 4 jutaan mungkin sekarang. Kita punya uang segitu, jadi kita bisa pakai untuk 1 tahun ya. Jadi kalau kalian ya yang nanya siapa tadi? Raja, kalau kamu masih ngotot mau pakai Google Map, ya silakan aktifkan aja ini untuk trialnya ini. Setelah itu kamu bisa pakai untuk setahun gratis pakai untuk Google Map-nya. Tapi tidak apa, kita tetap jawab. Kenapa? Karena ya kali aja kan punya uang gitu kan, siapa tahu. Dan untuk hal ini sebenarnya sangat simpel sekali. Jadi terlepas dari harus pakai API yang bayar, ya intinya kita masih bisa pakai pakai petanya kok. Tapi ya memang gitu, kita tidak bisa, tampilannya nanti akan ada API yang gini lah, for purpose development aja. Tapi nggak apa-apa, kita langsung aja bikin caranya. Nah, untuk caranya kita bisa pakai Leaflet Mutant namanya. Nah, di sini Leaflet Mutant. Di sini untuk pakai Google Map-nya. Jadi nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, ini kan, ini karena API key-nya nggak ada, jadi dia muncul kayak gini. Tapi nggak apa, yang penting kita bisa pakai. Nah, di sini lengkap sekali. Jadi ada beberapa jenis peta yang sudah ada di Google Map. Kamu bisa pakai, kalian bisa pakai semua di sini. Mau yang mana aja. Kita akan contohkan yang root map, dan nanti linknya aku akan sertakan di deskripsi. Jadi kalau kamu mau coba yang lainnya silakan aja. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah download dulu ini JavaScript-nya Mutant ini. Setelah itu letakkan di dalam JS, terserah kalian, yang penting kalian bisa load nanti di JS kayak gini. Aku download sudah. Setelah itu kita ke WebGIS CI-nya. Oh ya, ini aku pakai contoh WebGIS CI, tapi kalau kalian pakai WebGIS PHP tutorial yang kemarin juga bisa, nggak ada masalah. Kalian punya project sendiri juga nggak masalah. Intinya sama aja. Setelah itu letakkan di JavaScript-nya. Jadi di coding JavaScript nanti yang akan kita tambahkan. Nah, tambahkan load dulu tadi, set JS, setelah itu Leaflet Mutant ya tadi ya. Nah, ini letaknya base URL di sini, set, dan di sini Leaflet Mutant. Ya, tergantung posisi kalian letakkan di mana. Kalau aku letakkannya di set JS, kalau kita bisa cek ini set JS dan Leaflet Mutant. Oke, setelah kita load, kita coba cek ya. Cek di sini nggak ada error, berarti sudah benar tuh posisinya. Selanjutnya adalah bagaimana cara apply-nya. Nah, untuk apply-nya sendiri di sini kita harus pakai ini APK. Nah, ini di sini ada contohnya.
kalian harus load Google Map-nya. Jadi setelah kita load apa namanya, Lablet Mutan, Google Map Mutan, Google Mutan ini tujuannya adalah untuk bisa mungkin mentransmisikan itu, memporting dari formatnya si Google, yang mapnya punya Google itu mungkin beda, di porting punya si Google Mutan ini mungkin ya, aku nggak tahu juga. Setelah itu baru kita bisa terapkan di Lablet gitu ya, mungkin seperti itu cara kerja si Google Mutan, sehingga untuk Google Map-nya aja kita nggak bisa langsung pakai. Nah, jadi setelah itu kita letakkan juga Google Map-nya sini. Nah, di sini ada API-nya. Ini kalau kamu punya API-nya silahkan apply ini. Dan aku sudah bikin tadi, meskipun tidak akan bisa kita pakai, tapi nggak apa-apa. Di sini aku sudah bikin ya kan. Mana tadi? Nah, di sini ini oke. Ya, kita pakai aja sini, paste di sini. Setelah itu selesai, kita sudah load Google Map-nya. Pasti nanti error karena kita tidak bayar. Selanjutnya adalah tinggal kita masukkan ke base kita, yang base ini. Itu kita bisa pakai bikin, kita contoh satu aja. Pertama bukan kali ini. Satu kita pakai yang root mutan dulu, ya, root mutan namanya dia bikin. Di copy aja, nggak ada masalah, sama persis kok. Root mutan kita letakkan dari sini. Nah, ini persis nih. Tapi kita tidak add to map dulu ya. Kita tidak add to map. Setelah itu kita ke root mutan, kita copy nanti. Setelah itu kita letakkan di panel, biar ada pilihan yang kayak gini. Kita ke panel. Mana panelnya ini? Kita langsung aja bikin. Nah, sini root map ya. Oke, root map Google. Nah, setelah itu layernya kita namain aja itu root map mutan. Nah, root mutan namanya root map. Oke, setelah itu apa yang dilakukan? Refresh, dan di sini sudah muncul nih satu roadmap Google. Kita klik. Nah, ya artinya sudah bisa kan Google-nya, cuman ya tadi di sini kita kalau kalian cek di sini kita zoom ya. Nah, di sini sudah dikasih tahu Google nih ini. Nah, you must enable billing. Jadi kalian harus bayar. Kalau nggak bayar nggak bisa pakai. Jadi kita punya API-nya sudah aktif tapi nggak bisa dipakai karena ya tadi kita harus bayar. Oke, jadi sudah selesai untuk bisa melakukan Google Map-nya, bisa kita load. Setelah itu untuk bisa ke bisa ke load dari awal, bagaimana caranya? Ini kita bisa geser ke atas dulu, biar nanti kan paling atas itu artinya yang bisa dipakai. Nggak masalah sebenarnya. Nah, tetap yang nomor 2 dipakai. Kenapa? Karena ya ini yang di-apply. Tinggal kita apply aja. Ya ini layernya kita ganti dengan root mutan. Root mutan. Refresh. Nah, ya kan kita sudah bisa meload root map Google-nya secara default. Kayak begitu. Nah, setelah itu apa lagi? Ya sudah. Kita bisa pakai cara kedua. Ya mungkin aja kalian mau tambah lagi misalnya satelit ya. Satelit misalnya. Kita bisa langsung copy kayak gini. Ini cara kedua. Pertama adalah kalian bisa bikin variabel dulu di atas. Setelah itu kalian masukkan ke base layer ini. Atau kita langsung bikin aja ke base layer. Setelah itu name. Setelah itu kalian namakan satelit Google. Setelah itu kalian bikin layernya titik 2. Setelah itu masukkan codingnya kayak gini, dan ya sudah, refresh. Kalian bikin satelit Google-nya, kalian klik. Nah, ya kan, udah bisa. Tapi ya tetap nih, ini agak buram. Ada watermark di mana-mana ini. Ya, intinya bisa, tapi ya kayak gini. Ya, jadi sebagai informasi gini caranya. Jadi kalian cukup pakai yang namanya Google Map, Lablet Google Mutan. Kalian bisa download di situsnya. Nanti aku letakkan juga di deskripsi kok. Nah, untuk tutorial menggunakan Google Map ini sudah selesai. Intinya ya kayak gini aja. Oke, nah ini aku kembalikan lagi ke asal karena ya tidak worth it untuk pakai Google Map tadi. Karena ya nggak bisa dipakai. Oke, jadi untuk bikin tabel ya, sekarang kita masuk ke tabel. Aku akan bikin ini dulu, contoh dulu juga sekalian aja. Apa di sini ada foto ya? Kita akan masuk ke set. Setelah itu ada unggah, nggak ada. Oke, nggak ada foto di sini. Kita bisa pakai di sini ya. Kita download dulu icon. Ini buat apa? Buat nambahin foto. Ya kali aja sambil kan mau nanya foto, gimana caranya letakkan foto gitu. Jadi ini sekalian aja tutorialnya, karena ya nggak apa-apa juga. Kita download dulu ya. Oke, di sini aku pakai icon 8. Ini langgananku gratis.
tapi bisa juga bayar kalau kalian sultan. Oke, di sini kita punya icon map ya, icon map namanya. Ini buat apa nanti aku menjelaskan. Oke, untuk bikin tabel itu caranya bagaimana? Kita langsung aja ini masuk ke bagian ini kan kemarin untuk bikin pop up. Jadi sini pakai array dia, setelah itu dia joinkan kayak begini. Atau kalian kalau mau cara yang beda lagi bisa sebenarnya. Caranya adalah dengan cara manual. Tinggal kalian sini outnya ini kalian bikin aja out ini jadi HTML ya. Kita bikin HTML. Setelah itu di sini bikin HTML baru. Nah, kayak begini di JavaScript. Ini bikin apa namanya? Bikin gitu. Nah, setelah itu bikin HTML aja. Tabel, setelah itu provinsi. Caranya kalian tambah-tambah terus. Di sini untuk tabel tr kan di JavaScript itu. Jadi di HTML, setelah itu bikin TD. Setelah itu TD-nya kalian tambahkan aja di sini. Informasi apa yang mau kalian tambahkan. TD di sini pertama adalah provinsi ya. Setelah itu di sini titik 2 biasanya, dan setelah itu di bagian bawah kalian bisa pakai F property ini. Nah, kalau sebelumnya ini dia pakai array, setelah itu dia join dengan break dengan BR ini. Nah, kalau ini kita tidak pakai array, kita tinggal langsung menyambung-nyambungkan stringnya aja. Nah, jadi langsung to the point, tidak perlu pakai array-arayan gitu. Cuman ya kayak gini hasilnya. Bisa juga pakai array, tapi ya terserah gitu. Aku kalau yang banyak kayak gini nggak enak sih pakai array, baik manual aja. Setelah itu kecamatan. Sini kita ganti dengan kecamatan. Kecamatan. Setelah itu kita hapus, dan untuk outnya ini kita ganti menjadi HTML. Ya, terserah untuk variabelnya HTML atau apapun, bebas. Setelah itu kita refresh dan kita klik. Nah, sekarang dia sudah dalam bentuk tabel. Kalian bisa cek di sini. Nah, sini sudah ada tabel. Kalian zoom di panel ini. Nah, di sini sudah ada bentuk tabel, dan ya formatnya kayak begini. Bebas sebenarnya untuk HTML kan format umumnya, jadi ya bebas aja, mau yang pakai apa juga bebas. Ini kita bisa ini biar tidak undefined nih. Kalau nggak salah sih. Oke, ya. Harus dikosongkan dulu baru nanti ditambah stringnya sampai akhirnya nanti dimasukkan ke dalam bin pop-up. Nah, kayak gitu aja. Nah, setelah itu fungsi foto tadi apa? Biar kita bisa nambah foto. Biasanya banyak juga nanya, kok nambahin foto gimana ya? Langsung aja kayak begini. Terserah mau bagaimanapun caranya. Setelah itu kita bisa pakai yang namanya call span kan? Oke, kita coba call span dulu, aku gak lupa. Kolom, biar kita bisa gabung kolom 3. Biar nanti ini te merge ya. Kalau di Excel itu namanya merge, atau di Word itu namanya merge. Setelah itu kita hapus di sini, dan sini kita bisa tambahkan foto. Fotonya bagaimana cara nambah? Ya HTML aja. HTML, image search, setelah itu set kan. Kita bisa pakai sini base URL. Setelah itu di sini pakai set. Setelah itu icon map ya. Icon map tadi di PNG. Nah, kalau kalian hasil foto upload ya letakkan aja foto di upload di sini. Refresh dan kita klik. Nah, ini dia fotonya muncul, dan ini bentuknya di tengah karena tadi di call span, karena dia di break. Kalau tidak dia akan munculnya kayak gini aja. Nah, ini kan dia maksa biar provinsi juga sama lebar dengan ini, dengan foto. Tapi tidak bagus seperti itu, lebih baik kita break aja biar fotonya leluasa bergerak kemanapun. Nah, fotonya juga bisa kita perbesar lagi. Width-nya jadi 100% misalnya. Ya, intinya HTML sih. Nah, kayak gitu. Intinya HTML sih, jadi mau yang kayak gimana pun bisa. Jadi, kalau kalian mau tambahkan button, misalnya letakkan di bawah, misalnya tambah button, kalian bisa tambahkan di sini lagi button. Di luar HTML, di luar tabel bisa, biar ya namanya button bisa aja klik data info di sini. Setelah itu kalian tambahkan kelasnya. Kebetulan sini pakai Bootstrap, jadi kita bisa pakai kayak gini. Kita klik lagi info. Oke, kalau mau klik langsung ke kecamatan, misalnya data kecamatan, kalian bisa langsung aja sini pakai A misalnya. Kalau mau link help. Setelah itu kalian set URL. Ini PHP biasa, di dalam sini kita masukkan. Setelah itu linknya kemana, kecamatan. Setelah itu button ini kita buang jadi A, biar kita bisa klik. Nah, bisa klik kan. Setelah itu kelas button. Setelah itu apa lagi ya, targetnya misalnya mau dia keluar ya, intinya HTML sih, nggak ada beda, pokoknya HTML aja. Klik.
Nah, kalian bisa langsung ke kecamatan. Ya, kayak gitu. Ini sekalian menjawab juga pertanyaan sebelumnya. Ada juga yang kayak gini bertanya. Jadi, ya inilah caranya. Dan simple sekali, bukan? Setelah itu kalian bisa pakai juga icon di sini ya. Kelas. Di sini pakai va karena kita pakai phone awesome kalau nggak salah, Pak. Setelah itu kita bisa info atau di sini ya info. Kita coba lagi klik. Nah, kita bisa pakai icon di sini. Ya terserah sih, bebas sekali. Kalau kalian mau yang kayak gimana ya terserah aja. Nah gitu. Jadi simpulannya adalah di sini. Untuk cara menambahkan Google Map-nya yang tadi yang kalian harus bayar tadi, itu kalian pakai Google Map Google Mutan, ya Live with Google Mutan. Nanti linknya akan ada di deskripsi. Dan untuk APK-nya ya mohon maklum karena ini harus bayar, jadi aku nggak bisa share juga. Aku nggak punya juga untuk key-nya. Ini aku coba ternyata tidak bisa. Kalau dulu pernah, jarang sih kan. Selama ini aku pakainya biasanya ya bawaan Live with gitu aja. Dan ternyata memang bayar gitu. Aku baru tahu juga ternyata real, ternyata harus bayar. Jadi aku nggak bisa share key-nya, yang ada juga gratisan, jadi nggak bisa muncul. Intinya kayak gitu. Kalau kalian bisa tambahkan aja untuk Epic key-nya. Selanjutnya untuk pop-up sendiri, untuk HTML-nya kalian bikin aja string HTML, terserah kalian bagaimana bentuknya. Yang tabel kayak begini bentuknya. Setelah itu kalau nambahkan link kayak begini bentuknya, nambahkan image kayak begini bentuknya, dan silakan nanti kalian modifikasi. Dan ini nanti aku akan push di WebGIS CI karena ini WebGIS CI. Tapi ini bisa diimplementasikan untuk jenis apapun. Ya intinya seperti ini bentuknya. Jadi terserah kalian mau kalian aplikasikan di WebGIS PHP atau kalian punya proyek sendiri ya bebas, dan ya silakan. Oke, sepertinya sampai di sini aja untuk konten kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari siapa? Dari Raja 045 dan juga Ramdhani, dan yang lain mungkin juga punya pemikirannya sama untuk bertanya tapi nggak bertanya-tanya. Semoga bisa menjawab. Dan ya sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka dan dislike kalau kalian tidak suka. Tetap selalu jaga kesehatan. Semoga kita terhindar dari ini musibah yang wabah yang sekarang melanda dunia ini. Ya, jaga kebersihan dan di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.